dosa terbesar manusia, kalau misalnya mau dibilang ada, dosa itu ada. Itu adalah seseorang yang sampai akhir hidupnya nggak ketemu bahagia, nggak ketemu kelimpahan. Padahal dia ada di tubuhmu. Padahal dia ada di dirimu, padahal dia berdiam di sana. Karena di titik kita mau sesuatu itu tuh udah ada, Mas. Jadi titik terbesar resiko apa kalau kita nggak tahu siapa diri dia? Yaitu penderitaan yang muter-muter. Atau kalau istilah di umum, samskara, yang nggak akan ada selesai-selesainya. Pusaran ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesedihan, kepahitan, muter kamu terus di situ. Dan itu lelah, itu capek, sangat capek sekali. Kalau kamu nggak ketemu itu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun hidup kamu akan muter terus di situ. Oke. Ada satu fakta yang menarik gitu. Kadang di dalam hidup itu yang sering terjadi itu Teh, keinginan tercapai itu kan terkadang kita konsisten di dalam memelihara keinginan atau mimpi kita gitu. Iya, Yang jadi masalah adalah kadang di tengah jalan keinginan itu udah hilang gitu, hilang di tengah jalan gitu. Nah ini kan mungkin jadi semacam kayak evaluasi dan perbaikan buat sahabat-sahabat yang banyak menemukan kegagalan dalam manifestasi gitu. Betul. Jadi orang beli rokok aja, kalau misalnya uang kurang balik ya Teh ya. Iya. Balik kan. Nah pertanyaannya kadang teman-teman tuh belum sampai keinginannya udah dirontokkan sendiri gitu. Ini bener loh, aku sering kontemplasi. Iya, buktinya ketika kemudian aku konsisten menjaga keinginanku, menjaga sebuah mimpiku, iya buktinya banyak yang kewujud gitu. Tapi memang bener-bener perlu waktu guys gitu. Jadi artinya tuh nggak instan gitu ya. Oke, guys. Gimana Teh? Betul, Mas Hendra. Itu akan kita kupas di metode craft loh, Mas. Pada saat di dalam prosesnya itu, shadow kan muncul, Mas. Kayak misalnya awalnya kita tahu nih, identitas lama, identitas baru. Udah kita pakai identitas baru gitu kan. Kita quantum jump. Jangan lupa, dari quantum jump dan kita lepasin goalnya, ini kan ada waktu jeda, Mas. Ada waktu, rentan waktu nih, dari mulai quantum jump sampai terjadi. Ini kan tidak ada waktu di tengah-tengah, bener nggak? Ada delay waktu nih di tengah-tengah sini nih. Bener. Nah, di tengah-tengah waktu antara kita quantum jump dan lepasan, atau Mas Hendra punya dedikasi sampai itu mewujud, kan ada waktu di tengah nih, di perantara mulai keinginan dan realita. Nah, di tengah-tengah ini itu pasti akan selalu muncul yang namanya, istilahnya kalau kata Neville Goddard dan Abdullah, itu disebut shadow. Neville Goddard itu dikenal dengan bapak kesadaran dunia, Mas. Sedangkan Abdullah itu adalah gurunya Neville Goddard. Di zaman dia, di 1930, dia disebutnya Rabi. Mungkin dia dulu mempelajari Tao juga tuh. Tao ya, ajaran-ajaran kesadaran lah. Nah, mereka cerita tuh, bahwa di rentan waktu ini itu selalu ada shadow. Shadow itu apa? Ketika dijalanin, lalu muncul pikiran, suara-suara, yang itu sebenarnya bagian dari diri kamu. Suara-suara ini, suara-suara masih dalam sisa-sisa identitas lama, Mas. Kamu mah nggak bisa, Ndra, itu sulit, ini kelamaan. Nah, di metode craft, ya, yang tanggal 29 nanti sama tanggal 14 Februari, itu kita dikasih tahu, ketika shadow muncul, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu canceling dan replace. Gitu. Canceling itu apa? Itu kan identitas lama aku. Jadi dibikin lebih simple. Gitu. Jadi perlu sekali ketika ada muncul seperti itu, apalagi kalau kita yang sekarang udah Bandan Revolution, udah bikin identitas baru. Enggak, kita bukan yang kayak gitu. Aku kan yang beruntung dan berkelimpahan. Terus jawab sama itu, Mas. Itu cara mengcounternya. Tidak harus tidak harus menyerang si shadow, tapi katakan, enggak kok, aku udah identitas baru, bahagia, beruntung dan berkelimpahan. Cukup kayak gitu. Untuk apa?
untuk substansi dari semesta melihat ini tuh masih pakai identitas lama atau identitas baru sih? Kalau di dalam perjalanan itu seperti Mas Hendra, goals-nya dipegangin konsisten, enggak. Kamu kan pasti gini, enggak, pasti aku akan sampai kok ke sana, gitu kan? Bener Iya, nggak? iya. Ketika ada tantangan, kamu pasti gini, aku akan sampai kok ke sana. Iya, Ada Teh. tantangan lagi, enggak, pasti aku dapat versi terbaikku. Ada tantangan lagi, dia juga bisa, aku juga bisa. Kamu tuh, bener nggak? Iya, Teh, Kalau orang benar-benar. lain, kalau orang lain kena shadow, ada suara, identitas lamanya narik-narik lagi dia untuk pakai identitas lama. Oke. Orang itu, oh iya juga ya, susah. Tidak apa kamu, Mas? Nah, Gitu loh. Itu penting loh, Mas. iya, Skill Teh, itu iya, Teh. penting, skill itu penting. Nah, sekarang Teh, ada fakta menarik nih Teh. Kalau kita ngomong Teh Feby kan baru akan ketemu Cimimi nanti pada saat retret kan. Iya, aku senang Nah, ini sekali ketemu mungkin teman baru. akan relate banget ya dengan apa yang sudah kita kerjakan di Badan Revolution gitu. Karena tidak sedikit alumni itu hidupnya itu bisa melompat lebih cepat setelah dia benar-benar diam, bukan setelah dia mengejar gitu. Betul, Artinya agree. ada power ketika kemudian teman-teman sering melakukan hening gitu. Kadang itu kita cuman kurang hening aja gitu. Nah, Betul. banyak fakta, diem kok bisa dapat banyak rezeki, diem kok bisa kaya. Nah itu nanti di pas grid dijelaskan detail sama Cimimi teman-teman ya. Jadi Yes. makanya pentingnya untuk kita hening, jeda sejenak. Retret Nasional Ngaji Roso itu memfasilitasi supaya kemudian kita mari berhenti dulu, mari kita jeda dulu, dan kita hadirkan 4 narasumber yang punya kapabilitas di bidangnya masing-masing. Tentu kalau masalah hening, ya jangan ragu lagi ya sama Pak Wayan Mustika. Jadi Pak Wayan Mustika itu Yes. nanti akan ada 4 sesi sama beliau itu. Cimimi ada 1 sesi, Teteh ada 1 sesi, Mbak Amanda ada 1 sesi, dan judulnya sekali lagi pulang dari sana mudah-mudahan secara spiritual, secara finansial kita benar-benar dapat jawaban, ada perubahan yang signifikan dalam hidup teman-teman semuanya gitu ya. Nah, satu hal Teh, mungkin Teh. Ya. Risiko terbesar apa sih Teh kalau misalnya seseorang tuh selama hidupnya tidak pernah mengenal tubuhnya sendiri gitu? Ini kan penting banget ya. Ini kan pertanyaan eksistensial, bukan pertanyaan-pertanyaan yang receh gitu. Tapi kadang sering terabaikan gitu. Gimana Teh? Mas Hendra, esensi kita hidup justru untuk ketemu diri kamu, untuk ketemu kebahagiaan dan kelimpahan, Mas. Ya. Neville Goddard sama gurunya tuh bilang, kalau istilah ya, dosa terbesar manusia, kalau misalnya mau dibilang ada, dosa itu adalah seseorang yang sampai akhir hidupnya nggak ketemu bahagia, nggak ketemu kelimpahan. Padahal dia ada di tubuhmu. Padahal dia ada di dirimu, padahal dia berdiam di sana. Karena di titik kita mau sesuatu itu tuh udah ada, Mas. Jadi titik terbesar resiko apa kalau kita nggak tahu siapa diri dia? Yaitu penderitaan yang muter-muter. Atau kalau istilah di umum, samskara, yang nggak akan ada selesai-selesainya. Pusaran ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesedihan, kepahitan, muter kamu terus di situ. Dan itu lelah, itu capek, sangat capek sekali. Kalau kamu nggak ketemu itu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hidup kamu akan muter terus di situ. Saat semua teman-teman punya kesempatan untuk mendengarkan video ini, itu sebetulnya kebaikan semesta loh, Mas. Kebaikan semesta yang mengantarkan teman-teman bisa mendengarkan channel ini, bisa mendengarkan video ini. Itu sebuah panggilan jiwa sebetulnya. Sebuah remind, pengingat, notifikasi. Untuk apa? Untuk pulang. Untuk ketemu diri kamu sendiri. Sekelas gurunya Neville Goddard yang namanya Abdullah, dia bilang, Mas, substansi dari segala substansi itu adalah kesadaran kamu tahu siapa dirimu. Karena ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu kenal siapa dirimu,
kamu akan mengenal Tuhan. Jadi pintu gerbang kamu ketemu Tuhanmu, itu adalah ketemu diri dulu. Mas Hendra kebayang nggak? Ini kita orang Islam nih Mas. Kan istilahnya disuruh wajib sholat 5 waktu ya. Kita kan menyembah Allah, menyembah Tuhan ya. Terus udah tahu belum Tuhan itu siapa? Udah tahu belum? Dia siapa? Dia ada di mana? Udah tahu belum? Tentang siapakah dirimu, siapakah Tuhanmu? Ketika kamu udah tahu siapa dirimu, siapa Tuhanmu, kamu akan dapetin kebahagiaan, kamu akan dapetin kelimpahan, kamu pasti akan mengalami kebahagiaan, pasti mengalami kelimpahan. Nggak bisa enggak, itu udah hukum sunatullahnya begitu. Maka kenalilah dirimu dengan sebaik-baik pengenalan. Mumpung masih ada waktu. Mumpung Allah masih kasih waktu. Mumpung Allah masih kasih, kamu masih punya tubuh. Nih tubuh ini masih dipinjemin gitu. Mumpung masih punya tubuh, masih punya waktu, masih dikasih kesempatan waktu. Manfaatkan waktu ini untuk mengenal siapa dirimu, untuk ketemu kebahagiaanmu, dan untuk ketemu kelimpahan sejati dalam dirimu, dalam perjalanan hidupmu. Gitu Mas. Jadi resiko terbesarnya itu adalah rasa menderita yang nggak selesai-selesai muter, rasa cemas, kepahitan, penderitaan yang biasanya di tubuh manusia yang sering sekali mengalami kepahitan, ujung-ujungnya fisik dia juga akan terkena sakit biasanya. Entah itu diabetes, entah itu cancer, entah itu asam lambung, entah itu jantung, entah itu stroke. Ini adalah indikator. Semua judul sakit ini adalah indikator seseorang tidak mengenal dirinya. Kenapa? Karena lapisan endapan emosi dia berdiam di tubuhmu, dia terekam di tubuhmu. Sesuatu yang terekam berdiam di dalam tubuhmu nggak kamu terima, nggak kamu sambut. Kamu stres, kamu takut, kamu bingung. Yang terproduksi di dalam tubuhmu itu adalah hormon kortisol. Hormon yang bersifat asam pekat. Jadi di dalam kehidupan ini, tubuh manusia itu selalu disemburkan akan 2 hormon terbesar. Pada saat kamu bahagia, kamu bersyukur, kamu menolong orang, kamu menolong anak yatim, kamu membahagiakan orang, itu di tubuhnya itu keluar hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon itu bersifat satu natural di tubuh yang keluar dari pabrik alami tubuh tuh keluarlah vitamin-vitamin buat tubuh, imun sistem itu natural, lahir. Jadi pada saat kita bahagia, pada saat kita bersyukur, kita sedang membanjiri tubuh kita dengan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, di mana metabolisme tubuh kamu akan lancar, regenerasi sel berjalan sempurna, semua berjalan indah, tubuhmu mengalami pemudaan, peremajaan, jadi awet muda gitu. Jadi kalau mulut kamu bersyukur bilang, ya Allah terima kasih, tapi kamu selalu membanjiri tubuhmu dengan kortisol, dengan kesedihan, kecemasan, kebingungan, di mana hormon kortisol itu, dia hormon yang pada akhirnya mengeluarkan cairan di tubuh berupa asam pekat. Nah, asam pekatnya ini dia mengoksidasi tubuh, Mas, mengoksidasi sel-sel tubuh jadi rusak. Muncullah pankreas jadi sakit, gula, muncullah penyumbatan pembuluh darah. Pertanyaannya, makanya kita harus memproduksi hormon endorfin, jangan kortisol terus gitu ya. Kalau mulut kamu kan, kalau orang-orang sholat kan suka dikasih zikir sama ustadznya ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu Mas. Tapi hari-harinya dia nggak ngasih hormon endorfin ke tubuhnya. Oke. Banyak ngasih kortisol. Mulai sekarang teman-teman semua yang lagi nonton video ini, sayangi tubuhmu, kamu hidup sama tubuh ini sayang. Kasih dia banyak hormon endorfin. Jangan kortisol. Aku mungkin ingin menutup dengan sebuah cerita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teteh tadi bermanfaat buat teman-teman, dan nanti mungkin akan
bantu untuk mengeksplorasi pengalaman teman-teman alumni yang sudah berhasil manifestasi sama Mbak Farida atau sama Mbak Dinda atau sama Mbak Vina. Betul. Saya izin ngantar istri ke dokter gitu. Nah, eh Teteh, aku tuh kalau kita di Jawa itu kan ada Ki Ageng Suryo Mentaram gitu. Dulu Oh gitu Mas. ceritanya itu banyak orang ketika hanya ngobrol di rumahnya sejam, 2 jam, 3 jam sambil ngopi-ngopi gitu teh. Iya. Yang tadinya sakit-sakit, yang tadinya galau-galau, pulang itu pada sembuh, pada Oh, tercerahkan gitu. Ini kan mungkin salah satu yang bekerja adalah vibrasi gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian kita tuh bikin acara-acara offline seperti retret, kelas batch 24 offline di Jakarta. Itu yang kita cari nggak lain dan nggak bukan adalah vibrasinya gitu. setuju. Mungkin sedikit cerita gitu. Dulu tuh kan ada kalau nggak salah ya Syahrir atau siapa gitu ya naik kereta mau ke stasiun Senen atau kemana gitu. Terus kemudian di dalam kereta itu melihat ada Haos Cokro Aminoto atau Hmm. yang sering disebut Haos Cokro Aminoto sedang baca koran gitu kan. Ditanya, Anda host Cokro Aminoto? Ya, saya Cokro Aminoto. Boleh saya duduk di sebelah Anda? Silakan, silakan, silakan. Syahrir yang tadinya itu hedonis, pragmatis gitu ya. Duduk dengan host Cokro Aminoto kurang lebih 15 menit, turun dari kereta bisa menjadi Syahrir yang idealis. Yang jadi Wah, pemikir bangsa, pejuang pemikir, pemikir pejuang gitu. Baru 15 menit gitu loh. Nah, makanya pentingnya nanti misalnya teman-teman di Jakarta ketemu sama TVB langsung, ketemu sama Pawayan Mustika langsung, ketemu sama Cimimi langsung. Harapannya terjadi transformasi lewat vibrasi itu tadi gitu. Dan bayangkan kalau misalnya Syahrir itu ngekos di rumahnya Hocokro Aminoto gitu kira-kira ya. Nah, itulah yang dialami sama Bung Karno sama Bung Hatta yang dia tinggal di oh, I rumahnya Hocokro see. Aminoto gitu. Jadinya ya seperti itu gitu. Makanya pentingnya kita bersahabat dengan orang yang tepat gitu ya.